Halo, ternyata di komen banyak banget ya yang minat sama pembuatan pola dasar. Jadi di video ini aku mau buat pola dasar, aku mau share ke kalian cara membuat pola dasar wanita dengan teknik yang paling sederhana dan sangat mudah. Oke, langsung aja, berikut ini ukuran yang kita butuhkan dalam proses pembuatan pola ini. Video ini bakalan agak panjang, jadi harap sabar karena memang agar mudah dipahami. Oke, jadi langsung aja kita buat polanya. Kita mulai dengan membuat pola badan bagian depan ya. Kita buat garis vertikal dulu, dan langkah-langkahnya sudah ada di video. Setelah membuat garis vertikal, lalu kita tentukan titik A dan titik B. Panjang dari titik A ke B merupakan panjang punggung ditambah 1,5 cm sampai dengan 2 cm. Langsung aja, A ke D panjangnya yaitu lingkar leher dibagi 6 ditambah 2,5 cm. Jangan bingung dulu, nanti C-nya menyusul. Dari titik A kita tarik garis siku ke kanan untuk menentukan titik A aksen. Panjang dari titik A ke A aksen yaitu 1/6 dari lingkar leher ditambah 0,5 cm. Kemudian dari titik D kita tarik garis siku ke kanan, dan juga dari titik A aksen tarik garis siku ke bawah ya. Tarik garis diagonal dari titik D ke A aksen. Lalu buat kerung leher dengan menggunakan bantuan penggaris. Move on, kita akan membuat garis bahu yaitu dengan menentukan titik E. A aksen ke titik E yaitu merupakan panjang bahu. Lalu dari titik E kita turunkan 3,5 cm. Kemudian hubungkan titik A aksen ke titik E yang di bawah, seperti yang terlihat di video. Nah, setelah kita selesaikan bagian atas, kita move on ke bagian tengah dan bawah. Sekarang kita tentukan titik C, yaitu dengan rumus titik B ke C panjangnya sama dengan setengah panjang punggung dikurangi 1 cm atau sama dengan panjang sisi. Dari titik C kita tarik garis siku ke kanan, yang nantinya garis ini akan menjadi garis lingkar dada. Lalu kita tentukan titik D aksen dengan cara mengukur panjang dari titik D ke titik C, lalu membaginya menjadi 2. Atau kalau nggak mau ribet, turunin aja dari titik D 5 cm ke bawah, itu udah jadi titik D aksen. Kemudian kita tentukan garis dari titik D aksen ke titik D double aksen dengan rumus setengah lebar muka. Berikutnya kita tentukan garis lingkar dada dengan rumus dari titik C ke C aksen merupakan 1/4 dari lingkar badan ditambah 1 cm. Dari titik B kita akan tarik garis siku ke kanan. Garis ini nantinya akan menjadi garis pinggang dengan rumus yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm dan juga ditambah 3 cm sebagai kubnat. Berikutnya kita akan membuat kerung lengan bagian depan dengan menghubungkan titik E ke titik D double aksen dan juga ke titik C aksen. Cara menentukan kubnat bagian depan yaitu dengan menentukan titik F dengan cara mengukur dari titik D ke titik F sepanjang tinggi dada. Dari titik F kita tarik garis siku ke kanan, lalu ukur jarak dari titik F ke F aksen merupakan setengah dari jarak dada. Lanjut dari titik F aksen kita tarik garis siku ke bawah untuk menentukan kubnat bagian depan. Dari garis F aksen ini kita keluarkan 1,5 cm ke kanan dan 1,5 cm ke kiri. Lalu hubungkan 3 titik tersebut seperti yang terdapat di video. Dan kita sudah selesai dengan pola badan bagian depan. Lanjut kita bikin pola badan bagian belakang. Oh iya, untuk tanda pola di bagian depan aku kasih TM. TM itu maksudnya adalah tengah muka dan TB adalah tengah belakang. Untuk pola bagian belakang prosesnya hampir sama dengan bagian depan. Yang pertama yaitu kita buat garis vertikal ya. Cuman untuk garis horizontal dari titik A itu aku biasanya sukanya itu buat garis lurus, nantinya tuh mempermudah kalau kita mau cross check ukuran lingkar kerung lengan. Gitu aja sih fungsinya.
Nah, kalau tanda pola yang aku buat di video itu garis titik garis itu merupakan tanda dari lipatan kain ya. Lanjut kita tentukan titik A dan B, yaitu panjangnya dari titik A ke B merupakan panjang punggung ditambah 1,5 cm sampai dengan 2 cm. Berikutnya kita tentukan titik C, yaitu dengan mengukur panjangnya dari titik B ke titik C, yaitu setengah panjang punggung dikurangi 1 atau sama dengan panjang sisi ya. Lanjut kita bikin lingkar kerung leher bagian belakang A ke D 2 cm, 1 atau 2 cm, biasanya aku pakai 2, dan A ke A aksen merupakan 1/6 lingkar leher ditambah setengah cm. Berikutnya titik E, yaitu merupakan panjang bahu. Dari titik A aksen ke E, panjangnya merupakan panjang bahu, lalu dari titik E kita turunkan 4 cm. Lalu hubungkan titik A aksen ke titik E yang di bagian bawah seperti yang terdapat di video. Moving on, kita tentukan titik D aksen dengan mengukur 8 atau 10 cm, biasanya aku pakai 9 tengah-tengah ya. Lalu kemudian tarik garis siku ke kiri untuk menentukan titik D double aksen. Dari D aksen ke D double aksen panjangnya yaitu setengah dari lebar punggung. Dari titik C kita tarik garis siku ke kiri untuk menentukan lingkar dada. Cara mengukurnya yaitu dari titik C ke C aksen merupakan 1/4 dari lingkar dada dikurangi 1 cm, karena pola belakang semuanya dikurangi 1 cm. Tadi kan pola depan ditambah 1 cm, jadi pola belakangnya dikurangi 1 cm. Itu udah rumus ya. Kemudian hubungkan titik E, D double aksen dan C aksen sebagai lingkar kerung lengan bagian belakang. Dari titik B kita tarik garis siku ke kiri, kemudian kita tentukan B ke B aksen dengan cara membagi lingkar pinggang dibagi 4 dikurangi 1 cm ditambah 3 cm sebagai kupnat. Berikutnya kita akan tentukan posisi kupnat pada pola badan bagian belakang ya, yaitu dengan cara mengukur dari titik B ke titik F dengan cara membagi lingkar pinggang dibagi 10 dikurangi 1 dan ditambah 3 cm. Kemudian ukur dari F ke F aksen ke arah kanan 3 cm sebagai kupnat. Lalu bagi garis tersebut, kan 3 cm tadi, kita bagi 2 menjadi 1,5 cm ya. Kita tarik garis vertikal ke atas. Panjang dari kupnat bagian belakang ini yaitu turunkan dari garis C ke C aksen sebanyak 2 cm. Itu merupakan panjang kupnat bagian belakang. Hubungkan garis seperti yang terdapat di video. Nah, sekarang pola badan kita sudah jadi bagian depan dan belakang. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat baju? Apakah pola ini sudah selesai? Ternyata belum. Lalu kita lanjut, kalau kita mau bikin baju blus ya, baju dasar, lanjut kita ukur bagian panggul, kita buat di bagian panggulnya. Ukur dari B, tarik garis ke bawah sepanjang tinggi panggul, itu menjadi titik G nantinya. Lalu dari titik G kita tarik garis siku ke kanan untuk menentukan titik G aksen. Titik G ke G aksen panjangnya merupakan 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Lalu hubungkan titik B aksen ke G aksen dengan menggunakan penggaris panggul ya. Setelah selesai dengan garis panggul, kita berikutnya akan selesaikan kupnat bagian depan dengan cara turunkan garis sepanjang 12 cm, lalu ikuti seperti yang terdapat di video. Fokus ke titik G, kita akan turunkan titik G sebanyak 2 cm atau bisa lebih ya, 2-5 cm tergantung tubuh dari klien kita.
2 cm untuk orang-orang yang bertubuh ideal, bisa ditambah lebih untuk klien kita yang bertubuh besar. Untuk pola bagian belakang rumusnya hampir sama. Dari titik B ke G merupakan tinggi panggul. Dari titik G kita tarik garis siku ke kiri. Panjang dari titik G ke G aksen merupakan 1/4 dari lingkar panggul dikurangi 1. Bedanya cuma di sini. Kalau yang depan tadi ditambah 1, yang belakang dikurangi 1. Untuk kupnat sama aja, turunkan 12 cm lalu ikuti proses seperti yang terdapat di video. Untuk pola bagian belakang titik G kita turunkan 1 cm sampai dengan 1,5 cm aja. Oke, jadi pola kita ini udah selesai ya. Di pola ini aku jelasin sekali lagi, jadi ukuran yang kita ambil merupakan ukuran pas, jadi pola yang kita bikin ini juga merupakan ukuran pas. Maka dari itu kita perlu untuk memberi kelonggaran agar nantinya baju yang akan kita buat itu tidak terlalu sempit. Banyak yang nanya, loh mbak, nanti kalau diukurnya ngepas, nanti kalau bajunya kesempitan gimana? Nah, kita mainkannya di pola, jadi polanya yang kita lebarkan. Ini caraku, kalau kalian punya cara sendiri yang lebih mudah ya nggak apa-apa, nggak harus pakai ini. Cara memberi kelonggaran pada pola yaitu dengan mengeluarkan 1 cm minimal ya dari titik C aksen, B aksen, dan G aksen. Jadi keluar ke samping minimal 1 cm. Kemudian dari titik C aksen kita turunkan 1 cm. Nah, kelonggaran ini diperuntukkan untuk lingkar kerung lengan biar enggak sempit atau nyokot istilahnya dalam bahasa Jawa. Untuk kelonggaran ini tidak harus 1 cm, ini tergantung dari model baju yang ingin kita buat ya. Kalau ingin model baju yang press body, biasanya aku pakai minimal 1 cm ya, itu udah baguslah dipakai, nggak terlalu ketat juga nggak terlalu longgar. Tapi kalau mau longgar bisa dilebihin 2 cm atau 2,5 cm atau justru 3 cm, tergantung dari model baju yang ingin kalian buat aja. Nah, untuk lingkar kerung lengan minimal 1 cm itu untuk orang-orang yang berbadan ideal. Untuk orang-orang yang berbadan besar bisa diturunkan lebih lagi, bisa 1,5 cm sampai 2 cm. Biar nyaman aja. Nah, ini warna merah aku warnain ya polanya. Warna merah itu biasanya dipakai untuk pola depan dan warna biru untuk pola belakang. Oke, jadi itu tadi cara membuat polanya kita sudah selesai. Semoga bisa diikuti. Good luck untuk kalian yang mau nyoba. Semoga video ini bisa membantu kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian yang mau belajar menjahit ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan tips-tips menjahit yang lainnya. Bye. Kita lanjut tarik garis siku ke kiri dari titik B yang nantinya akan menjadi garis lingkar pinggang, garis pinggang ya. Panjang dari titik B ke B aksen yaitu 1/4 dari lingkar pinggang dikurangi 1 cm dan ditambah 3 cm untuk kupnat.